Halo bosnya, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur hara yang sangat penting peranannya bagi tanaman, yaitu unsur hara nitrogen. Unsur ini ketersediaannya sangat melimpah di alam ya, khususnya di atmosfer. Paling tidak ada sekitar 78% di atmosfer itu mengandung gas dalam bentuk nitrogen. Bagaimana unsur hara ini bisa ditemukan? Dan seperti apa perkembangan dari masa ke masa? Yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, zaman dulu di awal-awal abad sebelum Masehi, orang-orang sudah melakukan kegiatan pertanian. Nah, tapi zaman dulu mereka sering melakukan atau sering menggunakan pupuk dalam bentuk sisa-sisa bahan organik. Nah, bahan organik inilah yang menyuburkan tanaman di masa itu. Nah, bahan organik ini bisa berupa dari kotoran burung atau sering kita sebut guano, dari sisa-sisa tanaman yang dikomposkan kembali, dan itu ternyata menyuburkan tanaman. Di awal abad 18, para ilmuwan mulai menyadari bahwa di udara itu bukan hanya terdiri dari satu jenis gas. Jadi ada beberapa gas yang tentunya ada yang mendukung pembakaran dan ada juga yang tidak mendukung pembakaran. Nah, yang tidak mendukung pembakaran inilah yang disebut sekarang menjadi gas nitrogen itu. Pada tahun 1766, ini ada seorang ilmuwan yang bernama Henry Cavendish. Ia melakukan percobaan dengan membakar udara dan menemukan bahwa ada sisa gas yang tidak bereaksi dengan oksigen maupun dengan hidrogen. Nah, tetapi penelitian ini tidak terdokumentasikan ya. Kemudian dilanjut oleh seorang ilmuwan asal Skotlandia. Dia seorang kimiawan dan seorang dokter juga yang bernama Daniel Rutherford. Ia melakukan eksperimen dengan cara membakar lilin, kemudian ditaruh hewan kecil dan ditutup menjadi kedap udara ya, dan udara disedot. Nah, setelah itu, setelah udara tidak ada, ternyata lilin itu juga mati ya, atau apinya juga mati. Nah, disinilah awal mula eksperimen yang bisa didokumentasikan. Nah, sehingga sampai sekarang tercatat yang menemukan gas nitrogen ini adalah Daniel Rutherford ini. Pada tahun 1790, kimiawan asal Prancis Anthony Captal memberi nama nitrogen yang berasal dari dua kata. Yang pertama nitre yang artinya nitrat, dan kedua genes yang artinya pembentuk. Jadi kalau secara harfiah nitrogen artinya pembentuk nitrat. Kemudian berdasarkan perkembangannya di abad 18 ini mulai tumbuh industri pembuatan pupuk nitrogen ya, setelah ditemukannya reaksi Haber-Bosch. Ini pada tahun 1908. Penemunya adalah Fritz Haber dan Carl Bosch. Nah, mereka mengikat nitrogen di udara menjadi amonia ya. Nah, amonia ini menjadi bahan dasar pembuatan pupuk urea, amonium nitrat, dan amonium sulfat. Kemudian di abad 20 hingga sekarang, di era modern, setelah Perang Dunia II, pupuk nitrogen digunakan secara massal di seluruh dunia. Dan ini untuk mendukung proses revolusi hijau ya, atau Green Revolution. Negara-negara berkembang seperti Indonesia ini memulai menggunakan pupuk urea dan ZA secara luas, dan saat ini paling tidak lebih dari 50% pupuk dunia itu berbasis nitrogen. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk nitrogen ya. Nah, nitrogen paling tidak ada 5 bentuk ion yang ada di alam ya. Baik, kita sebut yang pertama ada nitrogen dalam bentuk inner N2, kemudian dalam bentuk amonia, gas amonia, kemudian dalam bentuk amonium NH4+, dalam bentuk nitrit dan nitrat. Hanya 2 saja ion nitrogen yang bisa digunakan oleh tanaman, yaitu dalam bentuk amonium dan dalam bentuk nitrat. Nitrogen dalam bentuk N2 di udara ini tidak bisa langsung diserap oleh tanaman ya. Ada 3 cara supaya unsur hara nitrogen ini bisa digunakan oleh tanaman. Cara pertama dengan proses alami, biasanya dengan proses petir atau tabrakan udara ya, dan itu menjadi hujan biasanya. N2 akan bertabrakan dengan O2. Nah, kemudian dia akan turun dalam bentuk asam nitrat. Nah, kadang biasanya dari air hujan ini juga sudah mengandung unsur nitrogen dalam bentuk asam nitrat. Kemudian yang kedua dalam bentuk fiksasi nitrogen atau pengikatan nitrogen oleh bakteri. Untuk fiksasi nitrogen ini membutuhkan bantuan bakteri. Nah, biasanya bakteri ini ada 2 jenis ya, bakteri simbiotik dan non-simbiotik. Nah, untuk bakteri simbiotik ini adalah bakteri yang membutuhkan inang tanaman. Biasanya mereka hidup di akar dan membentuk menjadi bintil akar ya disebutnya sekarang.
Ini bentuk bakterinya bakteri Rhizobium. Ya, berarti bakteri Rhizobium ini cara kerjanya, bakteri ini akan tersedot oleh akar, jadi akan masuk ke jaringan akar dan kemudian akar akan membentuk bintil dan di situ bakteri akan mengikat nitrogen menjadi amonium yang siap diserap oleh tanaman. Nah, kemudian yang kedua, bakteri non simbiotik, jadi atau bakteri yang hidup bebas di tanah. Bakteri ini cenderung tidak membutuhkan inang akar, jadi di dalam tanah pun langsung bakteri bisa mengikat nitrogen di udara menjadi amonium. Contoh bakteri non simbiotik adalah Azotobacter, ini bakteri aerob, kemudian ada Clostridium, ada bakteri anaerob, dan ada bakteri Cyanobacter atau alga hijau biru. Ini misalnya Anabaena pada tanaman padi. Nah, bakteri-bakteri ini juga sama, sistem kerjanya mengikat N2 di udara menjadi amonium yang siap digunakan oleh tanaman. Kemudian setelah fiksasi nitrogen gas N2 menjadi amonium, nitrogen akan berubah kembali menjadi bentuk keempatnya dalam bentuk nitrit dan nitrat. Biasanya ini sering kita sebut nitrifikasi. Tentunya ini juga membutuhkan agen hayati bakteri ya untuk membentuk dua unsur ini atau untuk membentuk dua ion ini. Nah, biasanya seperti bakteri Nitrosomonas ini akan membentuk atau merubah amonium menjadi nitrit terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah menjadi nitrit akan berubah menjadi nitrat, atau nitrat ini adalah nitrogen, ion nitrogen yang mudah diserap oleh tanaman ya. Ini akan membutuhkan bantuan agen hayati, biasanya menggunakan agen hayati Nitrobacter. Nah, Nitrobacter inilah yang merubah nitrit menjadi nitrat. Dari kelima bentuk ion ini, ending ininya ini kan ada di nitratnya. Nah, kemudian nitrat ini apakah langsung diserap oleh tanaman secara penuh atau seperti apa? Nah, biasanya di dalam tanah ini banyak reaksi-reaksi akan terjadi ya. Karena nitrat ini adalah muatannya negatif. Jadi nitrat ini dia sifatnya ini mudah tercuci ya. Mudah tercuci itu artinya mudah terlidih oleh air, terbawa oleh air, dan bahkan cepat hilang. Jadi kalau tidak langsung diserap oleh tanaman biasanya akan mudah hilang. Hilangnya kemana? Biasanya ini akan berubah kembali menjadi amonia ya, menjadi gas kembali amonia dan kembali ke udara. Kemudian dua bentuk ion nitrogen yang siap diserap oleh tanaman tadi kan ada dua ya. Yang pertama dalam bentuk amonium NH4+ dan dalam bentuk nitrat NO3-. Nah, bagaimana dua unsur hara ini bisa diserap oleh tanaman? Dua unsur hara ini langsung bisa diserap oleh tanaman, kemudian tanaman akan melakukan proses yang namanya asimilasi atau penguraian mineral menjadi bentuk-bentuk organik. Nah, biasanya dalam tanaman ini membutuhkan NH4+ atau amonium sebagai bahan utama pembentuk, biasanya pembentuk asam amino, membentuk klorofil, membentuk protein dan enzim-enzim lain. Lalu bagaimana yang nitrat? Nah, nitrat ini biasanya diserap oleh tanaman dan dirubah dulu menjadi dalam bentuk NH4+ dalam proses asimilasinya itu. Nah, inilah pondasi utama tanaman membentuk struktur bangun tanamannya ya, tubuhnya. Biasanya juga peranan nitrogen ini biasanya sangat dibutuhkan lebih banyak di awal-awal fase pembentukan organ-organ tubuh tanaman atau kita sebut fase vegetatif. Tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk mineral, seperti contohnya bentuk nitrogen ini ya, dalam bentuk ion amonium dan dalam bentuk nitrat. Nah, kedua ion nitrogen ini dia bentuknya mineral atau sering kita sebut anorganik. Sebelum lebih lanjut, kita akan bahas dulu tentang apa itu anorganik. Nah, anorganik adalah senyawa atau ion yang dibentuk dari selain makhluk hidup atau biasanya sering terjadi dalam bentuk pelapukan batuan atau dari alam langsung ya. Nah, lalu kedua ada istilah biasanya organik. Nah, kalau organik ini biasanya dibentuk dari makhluk hidup. Nah, kemudian juga turunannya juga berbeda ya, atau produknya berbeda. Biasanya kalau bentuk mineral ini bentuknya ion secara langsung. Nah, kalau bentuk organik ini biasanya dalam bentuk protein, asam amino dan lain-lain. Nah, itu yang bentuk-bentuk mineral anorganik dan organik. Oke, itu ya.